Bab 291, Kita Menang. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Perang melawan gelombang monster terus berlanjut. Suang Yun menatap gelombang binatang buas yang tak berujung di depannya. Dia tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Dia membagi semua binatang buas menjadi dua tim dan mereka bergiliran melawan gelombang binatang buas. Dinding dengan Little Pink sangat kokoh. Bahkan saat menghadapi gelombang pasang, dinding itu tetap berdiri kokoh di tempatnya. Karena itulah binatang-binatang suku serigala batu mendapat kesempatan untuk bernapas dan tidak ditembus langsung oleh gelombang binatang buas. Binatang-binatang yang terluka diseret ke belakang tembok. Dong Ya membawa beberapa binatang kelinci untuk membantu merawat yang terluka. Mereka begitu sibuk sehingga kaki mereka hampir tidak menyentuh tanah. Untungnya, Huan-Huan punya kebiasaan menyimpan tanaman obat, terutama buah-buahan yang harum dan renyah serta bunga-bunga emas yang khusus digunakan untuk mengobati luka luar. Dia punya banyak sekali, jadi mereka tidak perlu khawatir kekurangan tanaman obat. Dibandingkan dengan medan perang yang tak berujung, langit malam terasa sangat tenang. Galaksi yang cemerlang membentang dari selatan ke utara di seluruh langit malam. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul. Langit tertutup awan, dan malam semakin gelap. Hujan turun dengan deras. Binatang berbulu adalah yang paling sensitif terhadap hujan. Mereka adalah yang pertama bereaksi. Mereka segera melambat dan menurunkan ketinggian mereka. Kebanyakan binatang tidak menyukai hujan. Hujan akan membasahi bulu mereka dan membuat bulu mereka berat. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak jika mereka basah. Sebagai binatang ular, Sang Ye tidak khawatir tentang hal ini. Ia senang berjalan di tengah hujan. Tubuhnya yang besar seperti ular melata dengan cepat, dan ekornya yang seperti ular menyapu kawanan domba bertanduk. Hujan bertambah deras dan segera berubah menjadi hujan lebat. Baidi dan Suang Yun basah kuyup, sementara Sueling tidak jauh lebih baik. Bulu-bulu di sayapnya saling menempel, dan air terus menetes. Yang lebih membuatnya jengkel ialah jika ia memadatkan satu api saja, api itu akan langsung padam oleh hujan. Sueling menyeka air hujan dari wajahnya. Aku benci hujan. Ketika Suang Yun melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika Huan-Huan melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, dia pasti akan mempertimbangkan kembali untuk menjadi pasanganmu. Sueling mencibir dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang besar, mengipasi hujan ke arah Suang Yun. Telinga serigala Suang Yun terisi air. Dia harus menggelengkan kepalanya keras-keras untuk mengeluarkan air dari telinganya. Suang Yun menangkap rusa yang lehernya digigit dan melemparkannya ke manusia burung yang menyebalkan itu. Saat mereka berdua bertarung, Baidi melihat bahwa binatang-binatang itu melambat. Beberapa dari mereka bahkan berhenti menyerang dan lari tanpa menoleh ke belakang. Sang Ye juga memperhatikan fenomena ini. Ia memperlambat serangannya dan melihat bahwa hewan-hewan yang berdiri di tengah hujan lebat itu basah kuyup dan kebingungan. Jika mereka bisa berbicara, mereka akan meneriakkan 3 pertanyaan filosofis yang tidak dapat dijawab oleh banyak orang. Siapakah aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Efek rosemary dengan cepat memudar karena hujan. Hewan-hewan itu sudah sadar kembali dan tidak berniat melanjutkan pembunuhan yang tidak ada gunanya itu. Semakin banyak hewan yang melarikan diri. Gelombang binatang yang awalnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Hewan-hewan itu lari atau sudah mati. Tak lama kemudian, seluruh gelombang binatang itu hancur. Kemenangan datang begitu tiba-tiba sehingga binatang-binatang itu tertegun lama sebelum mereka tiba-tiba bereaksi dan bersorak kegirangan. Kita menang. Kita menang. Meski merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, Suang Yun merasa lega. Bagaimanapun, menang itu bagus. Sen Yan dan Sueling terbang kembali ke wilayah itu bersama binatang buas berbulu. Suang Yun mulai menghitung korban. Baidi tetap tinggal untuk membantunya. Sang Ye pulang sendirian untuk mencari Huan-Huan dan anak-anak. Suku serigala batu dilindungi oleh tembok. Setidaknya, gelombang monster tidak berhasil memasuki wilayah mereka. Sebagai perbandingan, perkemahan di tepi Sungai Hitam tidak seberuntung suku serigala batu. Benteng-benteng di luar perkemahan telah lama dihancurkan oleh para iblis.
Para prajurit binatang buas tidak lagi memiliki bunker pertahanan untuk melindungi mereka dan hanya bisa mengambil risiko menghadapi semua musuh. Ketika gelombang pasang surut, seluruh perkemahan langsung hancur. Banyak prajurit binatang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tewas terinjak-injak. Ketika He Guang melihat ini, dia hampir menjadi gila karena marah. Sialan, kenapa gelombang binatang tiba-tiba muncul di sini? Para prajurit binatang itu memiliki kualitas yang tinggi. Mereka dengan cepat pulih dari rasa takut mereka dan menyesuaikan formasi mereka. Mereka harus menghadapi invasi iblis di depan mereka dan gelombang binatang buas yang gila di belakang. Di bawah serangan yang ganas, seluruh kamp hancur berkeping-keping. Jumlah korban dari para prajurit binatang buas melonjak. Bahkan sang pemimpin, He Guang, tidak punya pilihan selain ikut terjun ke medan perang. Ia memimpin anak buahnya untuk melawan gelombang monster, sementara Xuan Wei fokus menghadapi pasukan ras iblis. Mata He Guang merah padam. Bulu singa berwarna coklat keemasannya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang pekat. Pada saat itu, tiba-tiba hujan turun. Setelah dibasahi hujan, hewan-hewan yang mania itu tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka keluar dari kondisi manik mereka, mundur dari pertempuran, dan melarikan diri. He Guang mengira ia harus melawan binatang-binatang ini sampai akhir hayatnya. Ketika ia melihat mereka tiba-tiba lari, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Aroma aneh di udara telah hilang sepenuhnya. Para prajurit binatang buas itu basah kuyup oleh hujan. Efek dari bubuk pewangi itu pun hilang, dan darah binatang buas yang mendidih di tubuh mereka pun segera tenang. Kekuatan tempur semua prajurit binatang kembali normal, tetapi para iblis menjadi semakin ganas. Mereka tidak berniat mundur. Melihat pasukannya dipukul mundur, He Guang tidak dapat menahan amarah di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya menyebar ke seluruh medan perang, dengan kejam membubarkan gagasan mundur di hati para prajurit binatang. Mereka menghidupkan kembali semangat juangnya dan terus berjuang. Xuan Wei sudah basah kuyup, tapi dia tiba-tiba merasa terjaga. Kecemasan di tubuhnya telah hilang dan dia kembali tenang. Xuan Wei memimpin dan bergegas ke garis depan medan perang. Jiwa binatang buasnya yang kuat memaksimalkan kekuatan serangannya, dan kemanapun dia pergi, dia memandang rendah semua orang. Ini adalah kekuatan binatang jiwa tingkat tinggi. Satu binatang bisa menahan 10.000 musuh. Pasukan iblis yang tadinya diambang kemenangan, berhasil dipukul mundur olehnya. He Guang memanfaatkan kesempatan itu dan memimpin para prajurit binatang di belakang Xuan Wei untuk menyerbu para iblis dan membunuh mereka. Pertarungan semakin sengit. Bau darah di udara begitu kuat hingga membuat orang sesak napas. Setelah pertahanan iblis runtuh, formasi mereka menjadi kacau dan jumlah korban meningkat dengan cepat. Sang dukun, Tao Wei, berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Para prajurit binatang buas sudah kelelahan dan tidak sebanding dengan para iblis. Selama pasukan iblis bekerja lebih keras, mereka pasti akan mampu menghancurkan musuh. Namun, sebagai panglima tentara, Han Ying menolak sarannya. Han Ying langsung memerintahkan mundur. Bab 292. Tao Wei sangat tidak puas. Kau melepaskan kesempatan yang bagus. Apa kau gila? Han Ying sangat tenang. Meskipun prajurit binatang buas mereka sudah kehabisan tenaga dan tidak perlu ditakuti, komandan mereka tidak lemah. Jika mereka melawan sampai akhir, kita mungkin tidak akan menang. Terutama binatang buas harimau itu. Kekuatan tempurnya mungkin lebih tinggi dari kita. Jika kita ingin menang, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Tao Wei berhenti berbicara ketika mendengar ini. Dia juga telah melihat kekuatan binatang buas itu. Dia memang sangat kuat. Sebagai salah satu binatang buas jantan terkuat dari ras iblis, Han Ying tidak yakin bahwa ia bisa membunuh binatang harimau itu, apalagi yang lainnya. Han Ying menatap ke kejauhan. Pertempuran antara kita dan para monster baru saja dimulai. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mari kita luangkan waktu. Kemenangan pasti akan menjadi milik ras iblis. Setelah menerima perintah, pasukan iblis segera mundur dan menyeberangi Sungai Hitam untuk kembali ke wilayah ras iblis. Langit cerah,
dan hujan masih turun. Pertempuran akhirnya berakhir. Para prajurit binatang itu sangat lelah hingga mereka jatuh ke tanah. He Guang juga sangat lelah, tetapi pikirannya tampaknya masih tertuju pada medan perang tempat dia baru saja bertempur. Stimulasi kuat dari percikan darah membuatnya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Darah di tubuh Xuan Wei telah hanyut oleh hujan, tetapi dia masih cukup kuat untuk melawan 100 binatang buas sendirian. Semua prajurit binatang buas masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan darinya sebelumnya. Ketika mereka melihat Xuan Wei berjalan mendekat, mereka mundur dan memberi jalan. Xuan Wei berhenti di samping He Guang dan berkata dengan suara pelan, "Yang mulia, pasukan ras iblis telah mundur, tetapi mereka pasti akan bangkit kembali. Kita perlu menghitung korban sesegera mungkin dan menyusun kembali pasukan agar kita tidak lengah lagi." He Guang menanggapi dan segera memanggil prajurit binatang kepercayaannya untuk menghitung korban dan membersihkan kamp setelah pertempuran. Di masa lalu, He Guang tahu bahwa Xuan Wei sangat kuat, tetapi itu hanya kabar angin saja. Mendengarnya tidaklah nyata dan mengejutkan dibandingkan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. He Guang menepuk bahu Xuan Wei dan tertawa terbahak-bahak. "Semua ini berkat keberanianmu yang baru saja berjuang sehingga kami mampu membalikkan keadaan. Kau pahlawan kami. Saat pertempuran berakhir dan aku kembali ke kota 10.000 binatang buas, aku pasti akan meminta ayah untuk memberimu penghargaan yang pantas. Saat itu, kau bisa mendapatkan hadiah apapun yang kau inginkan." Xuan Wei masih tenang. Dia sama sekali tidak terlihat senang. Ia berkata, "Setiap prajurit yang gugur di medan perang adalah pahlawan. Selama Yang Mulia memperlakukan keluarga kami dengan baik, itu adalah hadiah terbaik bagi kami." He Guang sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, dan dia langsung setuju. "Baiklah, baiklah, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk." Pada saat yang sama, di kuil kayu ilahi yang jauh, pendeta tinggi menahan napas dan menatap bola kristal di depannya. Ini adalah ramalannya yang ke-6. 5 ramalan terakhirnya gagal. Dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Ini adalah ramalan terakhirnya. Jika dia masih gagal, dia harus mencari cara lain. Bola kristal itu bersinar hijau. Imam besar terus berdoa dalam hatinya, "Dewi Alam yang Agung, tolong beritahu aku di mana keberadaan kayu ilahi. Klan kayu ilahi bersedia menawarkan kesetiaan kami kepadamu. Tolong bimbing aku kali ini." Suatu sosok tiba-tiba muncul dalam bola kristal. Mata pendeta agung terbelalak. Sudah muncul. Sosok itu berputar. Tampaknya sedang menari tarian doa. Dia mengenakan gaun putih dengan lapisan luar berwarna hitam. Wajahnya ditutupi oleh topeng putih bersih. Wajahnya benar-benar tersembunyi. Dia hanya bisa tahu dari perawakannya yang ramping bahwa dia adalah seorang wanita muda. Usai menari, ia duduk berlutut dan tampak berdoa sambil menundukkan kepala. Imam besar menatap sosok di bola kristal dan memeriksanya dengan saksama, mencoba menemukan petunjuk yang dapat membuktikan identitasnya. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah pendeta besar. Pupil mata pendeta tinggi itu mengerut. Dia telah menemukannya. Cahaya hijau dari bola kristal itu menghilang, begitu pula sosok di dalamnya. Imam besar segera meramal lagi, tetapi apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat melihat wanita itu menarikan tarian doa lagi. Tak berdaya, dia menyerah pada gagasan ramalan. Sue Hui segera masuk dan berkata dengan gembira, "Imam besar, hujan turun." Ramalan terus-menerus membuat pendeta agung sangat lelah. Ia mengusap pangkal hidungnya dan berkata dengan santai, "Itu hanya hujan. Apa yang perlu dikejutkan? Hujan ini membuat kayu ilahi mekar." Ekspresi pendeta agung berubah. "Benarkah? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri." Imam besar segera berdiri dan berjalan keluar dari kuil bersama Sue Hui. Hujan deras mengguyur mereka, tetapi mereka berdua tidak peduli bahwa mereka akan basah. Mereka bergegas menuruni tangga dan melihat ke atas. Tepat di depan pintu kuil terdapat sebuah pohon tua yang menjulang tinggi ke langit.
Cabang-cabang yang awalnya sedikit layu telah menumbuhkan banyak daun hijau selama kurun waktu ini. Mereka merenggangkan daun-daunnya dengan seenaknya di tengah hujan. Imam besar itu membelalakan matanya dan mengamati dengan saksama. Ia melihat beberapa bunga putih kecil memang telah mekar di dahan pohon dewa. Bukan hanya pohon dewa yang telah tertidur selama hampir 100 tahun baru saja terbangun, tetapi bahkan telah berbunga. Mungkinkah ini benar-benar karena kayu ilahi telah tumbuh? Imam besar berlutut dan berteriak kegirangan. Klan kayu ilahi kita terselamatkan. Para betina sangat gembira saat mengetahui bahwa suku serigala batu telah menang dan rumah mereka aman. Mu Xiang merasa cemas. Begitu mendengar keributan itu berakhir, dia segera berlari menuruni gunung. Setelah menemukan Jiu Yuan dan Feng Lan yang basah kuyup, dia bergegas maju dan memeluk mereka. Dia mencium mereka masing-masing. Kalian hebat. Binatang-binatang di sekitarnya melihat hal itu dan tertawa ramah. Jiu Yuan sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak keberatan ditertawakan oleh semua orang. Feng Lan agak malu, jadi dia agak malu dengan tawa itu. Sang Ye membawa Huan-Huan dan anak-anak harimau pulang, sementara Big Gudi berlari menuruni gunung bersama ketiga adik lelakinya untuk mencari Suang Yun dan Bai Di guna melihat apakah ada yang bisa mereka bantu. Bayi-bayi harimau itu masih muda dan mudah lelah. Mereka sudah tertidur. Huan-Huan dengan lembut menaruh mereka di tempat tidur dan menutupi mereka dengan selimut. Dia turun ke bawah dan melihat Sang Ye sedang menyiapkan sarapan di dapur. Dia segera menyingsingkan lengan bajunya dan membantu Sang Ye bekerja. Mereka telah mengeluarkan banyak tenaga tadi malam, jadi mereka secara khusus menggandakan jumlah sarapan. Meskipun mereka memiliki panci besi besar, mereka masih harus memasak 3 putaran. Ketika Bai Di, Suang Yun, Sue Ling, dan anak-anak serigala kembali, makanan sudah siap. Semua orang kelaparan. Mereka duduk di karpet, mengambil makanan harum, dan menyantapnya. Huan-Huan tidak terlalu lapar. Dia dengan santai meminum semangkuk sup daging dan meletakkannya. Dia mengelilingi keempat binatang jantan itu, memeriksa apakah ada luka. Bab 293. Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye sedikit banyak mengalami beberapa luka lecet di tubuh mereka. Huan-Huan menghancurkan buah yang harum dan renyah itu menjadi pasta dan mengoleskannya pada luka mereka. Adapun Sue Ling, dia tidak terluka sama sekali. Kalau saja tidak karena bau samar darah di sekujur tubuhnya, Huan-Huan pasti mengira kalau orang ini tadi malam hanya tidur di rumah dan tidak pergi ke medan perang sama sekali. Setelah makan dan minum sampai kenyang, tak seorang pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Sebaliknya, mereka duduk malas di karpet dan mendiskusikan penyebab pasang surut air laut. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai suatu kesimpulan setelah mendiskusikannya cukup lama. Gelombang binatang buas kali ini datang dan pergi secara tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Huan-Huan mendengarkan mereka sebentar sebelum tiba-tiba berkata, hewan-hewan itu menjadi mudah tersinggung karena mereka menghirup bubuk pewangi yang terbuat dari rosemary. Itu seharusnya menjadi alasan utama mengapa gelombang binatang buas tiba-tiba muncul. Mendengar perkataannya, Sue Ling teringat akan aroma yang pernah diciumnya. Saya mencium bau samar pada hewan-hewan itu, katanya. Huan-Huan melanjutkan, hujan dapat menetralkan efek rosemary. Anda hanya perlu menyiram hewan-hewan itu dengan air. Itulah sebabnya saya mengadakan ritual pengorbanan dan mencoba memohon hujan. Semua orang tercengang. Suang Yun bertanya dengan heran, apakah kamu yang memohon hujan deras tadi malam? Huan-Huan mengangguk. Sang Ye bertanya, kamu tahu ilmu sihir? Huan-Huan dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Jika kamu tidak mengerti ilmu sihir, mengapa kamu bisa meminta hujan dengan cara mempersembahkan korban? Huan-Huan menggaruk pipinya. Mungkin karena tarian para dewa. Sue Ling menghampirinya. Apakah kamu menari tarian para dewa lagi? Sue Ling menatap matanya. Jika aku bertanya di mana kau belajar tarian dewa, kau tidak akan memberitahuku, kan? Huan-Huan tidak tahu bagaimana menjawab dan tampak sedikit malu. Lupakan saja. Tidak masalah jika kamu tidak ingin memberitahuku. Sue Ling mundur sedikit. Tapi aku harus mengingatkanmu untuk mencoba tidak menari lagi.
Mengapa? Sueling bertanya, bukankah orang yang mengajarimu tarian para dewa memberitahumu asal-usul tarian ini? Saya hanya diberitahu bahwa itu adalah tarian yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Ya, itu jawaban yang benar. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum hutan ilahi mati, kuil kota 10.000 binatang akan memilih wanita muda tercantik dari klan hutan ilahi untuk melakukan tarian para dewa untuk ritual pengorbanan. Dari sana, mereka akan berdoa kepada para dewa untuk melindungi benua binatang. Huan-Huan sangat asyik. Lalu, tak seorang pun berkata apa-apa. Mereka mendengarkan Sueling terus bercerita. Kemudian, klan kayu ilahi menjadi penjaga benua binatang. Pada titik ini, Sueling tersenyum misterius. Sayangnya, klan kayu ilahi jatuh dan tidak dapat lagi mengadakan ritual pengorbanan. Klan kayu ilahi juga musnah, dan lebih dari setengahnya meninggal. Sekarang, puluhan anggota klan yang tersisa semuanya tinggal di istana kayu ilahi. Huan-Huan masih tidak mengerti, apa hubungannya dengan tarian para dewa. Kuil itu mengklaim bahwa tarian para dewa dapat memanggil para dewa untuk melindungi seluruh benua binatang, tetapi pikirkanlah. Jika itu benar, mengapa para nabi dan pendeta tidak menarikannya sendiri? Mengapa mereka harus memilih seorang wanita muda dari klan kayu ilahi untuk menarikannya? Orang-orang tua itu bermimpi mendapatkan dukungan para dewa. Mereka dapat melihat para dewa melalui sebuah tarian. Mengapa mereka bersedia memberikan kesempatan yang baik seperti itu kepada orang lain? Huan-Huan memikirkannya dengan serius. Mungkinkah karena wanita terlihat lebih baik saat menari? Sueling. Dia terdiam. Bai Di berdeham. Maksudmu, tarian para dewa tidak sesederhana yang diiklankan kuil. Pasti ada rahasia lain. Sueling berkata, baiklah, demi keselamatan, sebaiknya Huan-Huan tidak menarikan tarian ini lagi sebelum kita mengetahui rahasia apa ini. Huan-Huan awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang tarian ini. Mendengarnya mengatakan ini, dia setuju tanpa ragu. Baiklah. Adapun orang yang mengajarimu tarian ini, sebaiknya kau jangan terlalu percaya padanya. Huan-Huan bingung. Kenapa? Orang itu pasti telah mengajarimu tarian para dewa karena mereka ingin memanfaatkanmu, seperti halnya kuil kota 10.000 binatang yang memanfaatkan klan kayu ilahi. Kemudian, klan kayu ilahi kehilangan perlindungan dari kayu ilahi dan hampir mati. Itulah pelajaran yang bisa dipetik. Kau tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jantung Huan-Huan berdebar kencang. Apakah si kecil memanfaatkannya? Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Huan-Huan mencoba meyakinkan dirinya untuk tidak meragukan sistem 438. Bai Di membelai kepalanya dan berkata dengan lembut, Sueling hanya ingin kamu lebih berhati-hati dan tidak tertipu tanpa menyadarinya. Huan-Huan merasa tercekik. Sistem adalah satu-satunya hal yang paling dia percayai di dunia ini. Dia bahkan lebih mempercayai sistem daripada Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Sueling. Bagaimanapun, dia terikat pada sistem. Sistem itu pasti tidak akan menyakitinya. Namun apa yang dikatakan Sueling dan Bai Di menusuk hati Huan-Huan bagai jarum. Itu tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat berarti. Huan-Huan berkata, saya ingin melihat si putih besar dan si putih kecil. Bai Di menawarkan untuk pergi bersamanya, tetapi dia menolak. Dia naik ke lantai 2 sendirian dan pertama-tama memeriksa bayi-bayi harimau. Melihat mereka tidur nyenyak, dia menutup pintu dan kembali ke kamar tidurnya. Huan-Huan naik ke tempat tidur dan duduk. Setelah terdiam cukup lama, dia memberanikan diri dan berkata, bocah kecil, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Sistem itu berkata, apa itu? Kau mendengar apa yang dikatakan Sueling tadi, kan? Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Huan-Huan tahu bahwa dirinya tidak pintar. Ia tidak pandai menebak pikiran orang lain, jadi ia hanya membuka diri dan ingin menjelaskannya secara langsung. Sistem itu bertanya, percayakah kamu jika aku bilang aku tidak akan menyakitimu? Huan-Huan, yang selalu lambat, jarang tajam. Dia menangkap kata kunci itu dan menekannya, kamu bilang kamu tidak akan menyakitiku, tetapi kamu tidak mengatakan kamu tidak akan memanfaatkanku. Pada akhirnya,
Kamu masih memanfaatkanku, kan? Sistem berhenti berbicara. Tidak mengatakan apapun merupakan persetujuan diam-diam. Hati Huan-Huan perlahan mendingin. Sudut mulutnya berkedut membentuk senyum pahit. Kupikir kau tidak akan mengkhianatiku bahkan jika seluruh dunia mengkhianatiku. Sepertinya aku terlalu percaya diri untuk memiliki pikiran naif seperti itu. Aku tidak mengkhianatimu. Ya, kau tidak mengkhianatiku. Kau hanya memanfaatkanku, dan aku dengan bodohnya mempercayai semua yang kau katakan. Apakah kau pikir aku sangat bodoh dan mudah tertipu? Kata Huan-Huan sambil meneteskan air mata. Jangan menangis. Huan-Huan menyeka matanya dengan keras. Aku tidak menangis. Suara sistem itu sangat pelan. Saya minta maaf jika saya telah menyakiti Anda. Bab 294. Huan-Huan tetap diam. Sistem itu melanjutkan, aku tidak menyangkal bahwa aku memanfaatkanmu, tetapi aku benar-benar ingin melindungimu. Bagaimanapun, aku ayahmu. Lelucon yang selalu berhasil di masa lalu tidak lagi membuat Huan-Huan tersenyum. Dia melilitkan selimut di sekujur tubuhnya dan berkata dengan muram, aku tidak menginginkan ayah sepertimu. Sistemnya membeku. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Huan-Huan menarik selimut menutupi kepalanya dan menutupi wajahnya, mengabaikan sistem. Ketika tidak ada jawaban dalam waktu yang lama, sistem hanya bisa mendesah kecewa. Maafkan saya. Selain dua kata ini, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Huan-Huan bersembunyi di balik selimut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak tahu kapan dia tertidur. Dalam keadaan linglung, dia samar-samar mendengar seseorang berbisik di telinganya. Saya pergi. Ketika Huan-Huan bangun, hari sudah pagi berikutnya. Dia teringat apa yang terjadi tadi malam dan kata-kata yang didengarnya dalam keadaan setengah tertidur. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah suara sistem. Apakah Little Eight sudah pergi? Kemana dia pergi? Huan-Huan sangat cemas. Dia buru-buru duduk dan memanggil sistem. Bocah kecil. Sistem ayah. Sistem 438. Seberapa keras pun Huan-Huan memanggil, tidak ada jawaban yang diterimanya. Seolah-olah sistem itu benar-benar telah pergi. Huan-Huan tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia marah karena diperalat, dia hanya ingin bertengkar dengan Little Eight selama beberapa hari. Dia tidak punya niat untuk benar-benar mengusirnya. Sejak dia pindah, si kecil selalu ada di sisinya. Baik saat dia dalam bahaya, saat dia tidak nyaman, atau saat dia kesepian dan tidak berdaya, dia selalu ada di sisinya. Dia juga mengira itu akan tinggal bersamanya selamanya, menemaninya sampai akhir hayatnya. Namun kini, Little Brat telah tiada. Ia pergi tanpa keraguan sedikit pun. Karena kepergian tiba-tiba si bocah nakal, Huan-Huan tertekan sepanjang hari. Semua orang di keluarga tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk. Mereka bertanya kepadanya apa yang terjadi, tetapi dia menolak untuk mengatakannya. Semua orang berusaha membuatnya bahagia, tetapi dia tidak bereaksi. Dia diselimuti awan gelap. Di luar, hujan telah berhenti. Matahari kembali terbit. Setelah dihitung, dalam peperangan melawan gelombang binatang buas itu, total ada 17 binatang buas jantan yang mati. 10 di antaranya adalah binatang buas serigala, dan 7 lainnya adalah binatang buas dari suku lain. Suang Yun telah memberikan kompensasi kepada keluarga mereka dan mengkremasi mayat binatang buas tersebut. Mereka dimakamkan di hutan bambu di belakang gunung. Selain itu, lebih dari 50 binatang buas menderita berbagai tingkat cedera. Dong Ya telah membantu mereka mengoleskan obat dengan sekelompok binatang buas kelinci. Ditambah dengan darah yang disumbangkan Huan-Huan, yang terluka cepat sembuh. Dibandingkan dengan suku serigala batu, para prajurit binatang di perkemahan dekat Sungai Hitam jauh lebih menyedihkan. Mayat para prajurit binatang yang tewas di medan perang semuanya dikubur. Ada juga banyak prajurit binatang yang terluka yang tidak dapat dirawat tepat waktu. Ditambah dengan lingkungan kam yang keras dan infeksi serius pada luka-luka mereka, sejumlah besar dari mereka meninggal satu demi satu. Xuan Wei memberitahu He Guang tentang hal ini dan memintanya untuk mengirim seseorang kembali ke kota binatang buas untuk mendapatkan obat sesegera mungkin. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa utusan dewa untuk membantu.
Akan tetapi, meskipun He Guang berkata demikian, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mati dalam pertempuran? Selama mereka berada di medan perang, mereka harus siap kehilangan nyawa. Ketika He Guang menyadari bahwa jumlah prajurit binatang di kamp semakin sedikit, ia meminta seseorang untuk menghitung jumlah orang. Baru kemudian ia menyadari bahwa hanya tersisa 200 prajurit binatang dari sekitar 500 prajurit binatang yang dibawanya dari kota binatang. Separuh dari mereka terluka. Jika mereka tidak segera menerima perawatan, setengah dari prajurit yang terluka akan meninggal. Lebih parahnya lagi, beberapa mayat yang tidak dikubur tepat waktu setelah kematian telah membusuk, menyebabkan penyakit menyebar. Sekarang, 4 prajurit binatang telah terinfeksi. Aura kematian menyelimuti perkemahan. Semua prajurit binatang tampak lesu dan hampa. Jelas, mereka tidak punya harapan untuk masa depan. Mereka toh akan mati juga, jadi lebih baik mereka mati sekarang. Pada titik ini, He Guang tidak lagi berani meremehkan masalah prajurit binatang yang terluka. Pada saat ini, kembali ke kuil untuk mendapatkan bala bantuan jelas tidak cukup. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. He Guang meminta Xuan Wei untuk membantu memikirkan solusi. Xuan Wei bertanya, "Dulu, aku meminta Yang Mulia untuk mengirim seseorang kembali ke kota binatang buas untuk meminta bantuan kuil. Apakah tidak ada utusan yang bersedia datang?" He Guang sedikit malu. "Aku tidak mengirim siapapun." Xuan Wei menatapnya dengan saksama selama beberapa saat. Dia tidak bertanya mengapa He Guang tidak mengirim siapapun. Namun, ekspresi di matanya menjadi lebih dingin. "Yang Mulia, Anda ingin menjadi raja, tetapi Anda tidak peduli dengan rakyat Anda. Apakah menurut Anda layak menduduki tahta?" He Guang terdiam, dan ekspresinya menjadi semakin canggung. Jika ada orang lain yang menanyainya seperti ini, dia pasti akan marah. Namun, kekuatan Xuan Wei terlihat jelas bagi semua orang. Dia tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia memang bersalah dalam masalah ini. Bahkan jika dia ingin membantah, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya menundukkan kepalanya. "Maaf, kali ini aku salah." Sebagai anggota keluarga kerajaan, He Guang memiliki kesombongan bawaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Itulah kali pertama dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya sejak dia dewasa. Xuan Wei berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada para prajurit yang tewas. Saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya." Xuan Wei tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk keluar. He Guang segera menghentikannya. "Mau kemana?" "Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan rakyat kita." Xuan Wei berjalan keluar dari kamp tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia tiba di Gunung Batu, Big Gudi sedang berdansa dengan 3 adik laki-lakinya. Keempat serigala putih beku perak yang masih di bawah umur sudah sangat tinggi, dan bulu mereka yang seputih salju sangat indah. Mereka melompat-lompat di atas rumput. Rok rumput di pinggang mereka bergoyang mengikuti gerakan mereka, dan ekor besar berbulu mereka bergoyang mengikuti gerakan mereka. Mereka tampak sangat lucu. Para wanita di sekitarnya tertawa gembira. Hanya Huan-Huan yang tetap tanpa ekspresi. Mu Xiang memeluk bahu Huan-Huan dan berkata tanpa daya, "Anak-anak berusaha keras membuatmu bahagia. Setidaknya tersenyumlah." Sudut mulut Huan-Huan berkedut saat dia mencoba tersenyum. Mu Xiang menatapnya dengan tenang sejenak, lalu berkata dengan serius, "Senyummu lebih jelek daripada wajahmu yang sedang menangis." Huan-Huan kembali ke dirinya yang tanpa ekspresi. Ketika dia melihat Xuan Wei, dia langsung berdiri dan berjalan mendekat. Melihat hal itu, Big Gudi yang tengah menari pun segera berhenti dan mengikutinya bersama ketiga saudaranya. Mereka harus tetap dekat untuk melindunginya. Huan-Huan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Xuan Wei memang sudah sangat tinggi. Ditambah dengan baju besi logam di tubuhnya, dia menatap ke bawah ke arah perempuan kecil di depannya dan berkata, "Aku di sini untuk meminta bantuanmu." "Bantuan apa?" Bab 295. Xuan Wei ingin meminta Huan-Huan untuk membantu merawat prajurit binatang yang terluka. "Kau adalah dukun terbaik di hutan.
Kaulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan para prajurit itu. Kuharap kau bisa menyelamatkan mereka. Huan mengira bahwa keterampilan medisnya yang biasa-biasa saja dapat menangani cedera ringan. Dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap cedera serius seperti patah tangan dan kaki. Kecuali dia berdarah. Namun, ada begitu banyak prajurit binatang. Jika masing-masing dari mereka memiliki semangkuk darah, dia akan mati. Huan berkata perlahan, aku mungkin tidak bisa membantumu. Menghadapi penolakannya, Xuan Wei sedikit mengernyit. Ada begitu banyak prajurit yang terluka. Apakah kamu akan melihat mereka mati? Huan tidak berdaya. Maaf. Kemampuanku terbatas. Aku tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Dia tidak mau, tetapi Xuan Wei tidak bisa memaksanya untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Tidak masalah jika Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang. Anda bisa menyelamatkan sebanyak yang Anda bisa. Pada titik ini, Huan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Dia berpikir sejenak, apakah Yang Mulia He Guang tahu bahwa Anda datang ke sini untuk mencari saya demi menyelamatkan rakyat Anda? Xuan Wei berkata, dia tidak tahu. Aku datang sendiri. Apakah dia tidak keberatan jika kamu memintaku membantu tanpa izinnya? Sekarang ada terlalu banyak prajurit yang terluka di kamp. Yang Mulia He Guang sedang gelisah. Dia akan sangat senang jika ada yang bisa membantunya meringankan bebannya. Begitu ya, Huan meliriknya. Kalau kau ingin aku menyelamatkan mereka, silakan. Tapi aku punya syarat. Beritahu saya, berikan kami Yiwu. Xuan Wei ragu sejenak. Saya tidak bisa membuat keputusan. Kalau begitu, diskusikan dengan seseorang yang dapat mengambil keputusan. Datanglah padaku setelah kamu mendiskusikannya. Setelah mengatakan ini, Huan berbalik dan pergi. Xuan Wei tidak punya pilihan selain kembali ke kamp untuk membahas masalah ini dengan He Guang. Suku itu tidak begitu besar. Tak lama kemudian, berita tentang kunjungan Xuan Wei sampai ke telinga Suang Yun dan Baidi. Mereka meletakkan pekerjaan mereka dan menemui Huan untuk bertanya mengapa Xuan Wei ada di sini. Huan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan maksud Xuan Wei. Baidi berkata, kamu tidak bisa menyetujuinya. Suang Yun setuju. Ada begitu banyak prajurit yang terluka. Jika kamu menyelamatkan mereka semua, bukankah kamu akan mati kelelahan? Jika kamu bertemu dengan prajurit binatang yang terluka parah, kamu harus berdarah untuk mereka. Itu tidak akan berhasil. Sama sekali tidak. Dia tidak tega membiarkan Huan berdarah lagi, terutama untuk kelompok yang tidak ada hubungannya. Itu tidak sepadan. Huan berkata perlahan, jika mereka bisa menyerahkan Yiwu, aku tidak keberatan membantu mereka. Asal dia bisa mendapatkan Yiwu, dia akan bersedia bekerja keras. Suang Yun segera berkata, jika kau ingin membunuh Yiwu, serahkan saja padaku. Aku akan pergi ke kamp dan mencurinya untukmu. Bagaimana jika seseorang melihatmu? Ada banyak binatang buas di kamp, terutama Xuan Wei, yang kekuatannya tak terduga. Hampir mustahil untuk mencuri orang yang masih hidup tanpa ketahuan olehnya. Suang Yun berkata dengan percaya diri, aku adalah pemimpin suku Serigala Batu. Bahkan jika mereka menemukanku, mereka paling-paling hanya akan memberiku pelajaran. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Huan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tidak tahan melihatmu diberi pelajaran. Suang Yun menggendongnya dan mengusap dadanya dengan kuat. Aku sangat tersentuh karena kamu begitu kasihan padaku. Huan menyingkirkan kepalanya. Jangan bertingkah seperti orang bodoh di siang bolong. Lepaskan aku. Suang Yun tidak mau melepaskannya. Dia memeluknya dengan gembira. Yang lainnya sudah terbiasa dengan hal ini. Baidi masih tidak ingin Huan membantu menyelamatkan para prajurit, tetapi dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Yiwu sepenuhnya. Huan harus membalas dendam untuk terakhir kalinya Yiwu membius Sueling. Tepat saat mereka sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan, Suang Yun tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan mengerutkan kening. Mu Xiang, mengapa kamu di sini? Huan dan Baidi segera berbalik dan melihat Mu Xiang berdiri di dekatnya. Ekspresi Mu Xiang sangat buruk.
Dia mengabaikan pertanyaan Suang Yun dan bertanya dengan suara gemetar, kamu baru saja berbicara tentang Yiwu. Dia ada di kamp di tepi Sungai Hitam, kan? Mu Xiang telah mendengar percakapan mereka. Huan mengumpat dalam hati. Saat mereka berbincang tadi, mereka tidak menyadari kehadiran Mu Xiang. Huan segera berkata, aku tahu kematian Mu Ye sangat memukulmu. Kau ingin membalaskan dendamnya, tapi... Mu Xiang memotong pembicaraannya dan berkata dengan kesal, aku tidak ingin mendengar ini. Aku hanya ingin tahu apakah Yiwu ada di barak. Huan menatapnya dengan canggung. Kau tidak mau memberitahuku, ya. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri di kamp. Setelah mengatakan ini, Mu Xiang berlari ke arah Sungai Hitam. Bai Di segera menghalangi jalannya. Suang Yun menurunkan Huan dan meminta seseorang untuk membantu menemukan Jiu Yuan atau Feng Lan. Mu Xiang sangat marah. Minggir, Bai Di tidak bergerak. Tenang saja. Aku tidak bisa tenang. Aku ingin membunuh wanita jalang itu dan membalaskan dendam Mu Ye. Huan berjalan mendekat dan memegang tangan Mu Xiang. Serahkan Yiwu pada kami. Kami akan memberimu penjelasan yang memuaskan, oke. Bisakah kau benar-benar membantuku membunuh Yiwu? Huan berkata, Yiwu akan menjadi bencana jika dia tetap tinggal. Kita harus menyingkirkannya. Mata Mu Xiang merah. Selama kamu bisa membantuku membalas dendam, aku akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Jangan katakan itu. Kita berteman. Lagi pula, Yiwu punya dendam terhadap kita. Kita juga akan membunuhnya demi diri kita sendiri, bukan hanya demi dirimu. Aku tidak peduli. Siapapun yang bisa membunuh Yiwu adalah dermawanku. Huan dengan sabar mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya dan akhirnya menstabilkan emosinya. Jiu Yuan dan Feng Lan bergegas setelah mendengar berita itu dan membujuk Mu Xiang pulang. Pada titik ini, tidak peduli betapa khawatirnya Bai Di, Huan harus berbicara dengan He Guang tentang Yiwu. Keesokan harinya, Xuan Wei datang lagi ke suku Serigala Batu. Kali ini, dia datang bersama He Guang. Huan tidak menyangka He Guang akan ikut. Ketika melihatnya, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Hari ini, dia mengenakan kerudung seperti biasa, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan berair. Tatapan He Guang berhenti sejenak di wajahnya sebelum dia tersenyum dan menyapanya. Lama tidak berjumpa. Huan mengangguk pelan. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu kembali dengan Yang Mulia He Guang. Mereka bertemu di kaki Gunung Batu. Ada banyak binatang buas yang datang dan pergi. Ketika mereka melihat wajah yang tidak dikenal, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling berada di samping Huan. Hanya Sang Ye yang tidak muncul karena harus menghindari Xuan Wei. Selain Sueling, ini adalah pertama kalinya Bai Di dan Suang Yun melihat He Guang. Mereka bertemu satu sama lain, tetapi wajah mereka tanpa ekspresi. Terlalu banyak orang di sini untuk membicarakan apapun. Mereka pergi ke kedutaan besar bersama-sama. Huan tidak ingin membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Kamu bisa memintaku untuk membantu menyelamatkan prajuritmu, tetapi kamu harus menyerahkan Yiwu. Kalau tidak, tidak ada diskusi. Bab 296. He Guang berkata, Yiwu adalah milik Raja Binatang Buas Kota Bulan Gelap. Aku tidak bisa memperlakukannya sesuka hatiku. Jawaban ini tidak memuaskan Huan. Dia mengerutkan kening. Itulah satu-satunya permintaanku. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Yang Mulia, silakan pergi. He Guang tersenyum pahit. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku bisa menggunakan hal lain sebagai pembayaran, entah itu kristal atau budak. Pertama, kita tidak kekurangan kristal. Kedua, suku Serigala Batu tidak akan pernah membutuhkan budak. Namun He Guang berkata, budak yang bisa kuberikan bukanlah budak biasa. Mereka adalah budak perang yang terlatih. Inilah pertama kalinya Huan mendengar kata, budak perang. Biasanya pada saat ini, si kecil berat akan melompat keluar untuk menjelaskan arti budak perang padanya. Namun kini, Little Brat telah tiada. Huan tertegun lama sebelum dia sadar kembali. Bai Di sangat menyadari bahwa dia sedang merasa sedih lagi. Dia menjabat tangan Huan dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja?
Huan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia berkata kepada Suang Yun, kamu lebih tahu tentang hal ini daripada aku. Bicaralah pada mereka. Negosiasi berhasil diserahkan kepada Suang Yun. Huan keluar dari kedutaan dewa, diikuti oleh Bai Di. Melihatnya yang kebingungan, Bai Di tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, apa yang sedang kamu pikirkan? Huan terdiam cukup lama sebelum dia berkata dengan lembut. Saya sedang memikirkan seorang teman. Teman apa? Seorang teman baik yang telah mengajariku banyak hal. Bai Di berpikir sejenak. Apakah temanmu juga mengajarimu tarian dewa? Huan mengangguk. Ya, Bai Di teringat perkataan Sueling dan segera mengerti mengapa suasana hatinya sedang buruk. Apakah kamu bertengkar dengan temanmu itu? Tanyanya. Kami memang memiliki beberapa konflik. Apakah karena apa yang dikatakan Sueling? Itu tidak ada hubungannya dengan Sueling. Huan mendesah. Aku tidak menanganinya dengan baik dan membuat temanku marah, jadi mereka pergi. Pergi? Kemana temanmu pergi? Huan berkata dengan muram, aku tidak tahu. Aku tidak dapat menemukan mereka sekarang, dan aku tidak tahu apakah mereka akan kembali. Bai Di membelai kepalanya dan menghiburnya dengan lembut. Tidak peduli teman macam apa dia, suatu hari nanti kalian akan berpisah. Kalian harus belajar beradaptasi. Huan merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dia mendekat ke Bai Di dan membenamkan wajahnya di dada Bai Di. Kupikir mereka tidak akan pergi. Kupikir kita bisa bersama selamanya. Bai Di memeluknya dan berkata dengan lembut, kamu masih punya kami. Kami akan selalu bersamamu. Huan memeluknya erat dan menjawab dengan lembut. Negosiasi antara kedua pihak menemui jalan buntu. He Guang bersedia membayar mahal agar Huan membantu menyelamatkan prajuritnya, namun dia tidak bersedia menyerahkan Yi Wu kepada Huan. Bukan karena dia tidak sanggup berpisah dengan Yi Wu, tetapi karena pendukung Yi Wu adalah Raja Binatang Buas dari Kota Bulan Gelap. He Guang tidak ingin bermusuhan dengan Kota Bulan Gelap karena seorang wanita. Namun, Suang Yun bertekad untuk mendapatkan Yi Wu dari He Guang. Jika tidak ada ruang untuk diskusi. Tak seorang pun dari mereka yang mau mundur. Sueling berkata dengan malas, Yang Mulia, Anda harus kembali dan memikirkannya sebelum datang berbicara dengan kami. He Guang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Suan Wei menghentikannya. Suan Wei berkata, saya ingin berbicara dengan Yang Mulia sendirian. Silakan. Sueling dan Suang Yun berjalan keluar dari kedutaan besar dewa. Huan melihat mereka keluar dan langsung bertanya, bagaimana diskusinya? Suang Yun berkata, masih sama saja. He Guang tidak mau menyerahkan Yi Wu. Bagaimana dengan orang-orang He Guang? Dia masih berbicara dengan Suan Wei di kedutaan. Di kedutaan dewa, Suan Wei berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, Anda harus menyerahkan Yi Wu. Dengan begitu, Anda dapat menyelamatkan nyawa para prajurit yang terluka itu. He Guang mengerutkan kening. Tapi dia milik Raja Binatang Buas Kota Bulan Gelap. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayahku, Raja Binatang Buas pasti akan menyalahkanku. Jadi apa? Yang Mulia adalah pangeran dari kota 10.000 binatang buas. Anda adalah kandidat putra mahkota. Seluruh dunia mungkin akan menjadi milik Anda di masa depan. Mengapa Anda takut dengan Kota Bulan Gelap? He Guang tertegun. Suan Wei tampaknya tidak menganggap kata-katanya mengejutkan. Dia tetap tenang seperti air. Jika Anda ingin naik tahta, Anda harus tahu cara memberi dan menerima. Di medan perang kekuasaan, tidak akan ada musuh abadi, hanya keuntungan abadi. Bahkan jika Anda menyinggung Raja Binatang Buas Kota Bulan Gelap karena Yi Wu, jika Yang Mulia dapat mempertahankan pendirian Anda, Kota Bulan Gelap hanya dapat tunduk kepada Anda. Nada bicara Suan Wei sangat tenang, tetapi kata-katanya mengandung banyak bobot. Setelah He Guang mendengar ini, dia merasa tercerahkan. Dia adalah anggota keluarga kerajaan yang mulia dan salah satu kandidat untuk posisi putra mahkota. Dengan statusnya, mengapa dia perlu berpikir untuk menjadi Raja Binatang Buas di Kota Tengah? Melihat bahwa dia telah memikirkannya, Suan Wei berjalan keluar dan memanggil Suang Yun lagi. He Guang telah berubah pikiran. Dia berkata,
aku bisa memberimu Yiwu, tetapi kamu harus merahasiakannya. Kamu tidak boleh mengungkapkannya. Ketika Raja Binatang dari Kota Bulan Gelap bertanya tentang Yiwu kemudian, He Guang berencana untuk mengatakan bahwa Yiwu secara tidak sengaja dibunuh oleh iblis di medan perang. Bagaimanapun, pedang tidak punya mata di medan perang. Semua orang hampir tidak bisa mengurus diri sendiri. Siapa yang peduli dengan wanita? Dia hanya bisa menyalahkan nasibnya karena dibunuh oleh setan. Meskipun Raja Binatang Kota Bulan Gelap tidak senang akan hal itu, dia tidak akan dapat menemukan alasan untuk membantah He Guang. Suang Yun langsung setuju. Tentu saja, aku janji. Begitu He Guang menyerah, negosiasi segera menjadi sangat lancar dan harmonis. Pada akhirnya, kedua belah pihak mendapat hasil yang memuaskan. Ditemani Baidi dan Sueling, Huan mengikuti He Guang dan yang lainnya ke Sungai Air Hitam. Beberapa binatang buas ikut bersama mereka untuk membantu, termasuk Dong Ya dan Musiang. Keterampilan medis Dong Ya telah meningkat. Biasanya, ketika seseorang di suku Serigala Batu mengalami cedera atau penyakit ringan dan tidak ingin merepotkan Huan, mereka akan mencarinya untuk berobat. Oleh karena itu, Huan secara khusus membawanya untuk membantu kali ini. Adapun Musiang, dia bersikeras mengikuti mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Huan tidak punya pilihan selain setuju. Untuk mencegah Musiang bertindak gegabah, Jiu Yuan mengikutinya. Dia mengikuti Musiang dari dekat dan mengawasinya. Setelah tiba di kamp, Huan tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum ia bergegas menyelamatkan yang terluka. Selama periode ini, Musiang ingin menyelinap pergi untuk mencari Yiwu beberapa kali. Namun, Jiu Yuan akan memergokinya dan menghentikannya dengan paksa. Musiang dan Jiu Yuan bertengkar beberapa kali karena hal ini. Demi menyelamatkan para prajurit, semua jenis tanaman obat digunakan. Untungnya, mereka sudah sepakat sebelumnya bahwa tanaman obat yang digunakan akan dibayar oleh He Guang. Oleh karena itu, suku Serigala Batu tidak perlu khawatir akan dirugikan. Bab 297. Huan bekerja selama 7 hingga 8 hari dan akhirnya merawat semua prajurit yang terluka yang dapat dirawat. Masih ada sebagian kecil yang tidak dapat dirawat, tetapi Huan tidak berdaya. Epidemi di kamp juga telah terkendali. Huan meminta seseorang untuk mengkremasi dan menguburkan semua mayat di kamp. Ia juga membersihkan kamp secara menyeluruh dengan air sungai. Semua prajurit binatang di kamp harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh ada lagi kasus mereka buang air kecil atau besar dimanapun. Setelah serangkaian reorganisasi, seluruh kamp menjadi baru. Bahkan udaranya tampak menjadi jauh lebih segar. He Guang cukup puas dengan hasil ini dan berencana untuk mengelola kamp sesuai standar ini di masa mendatang sehingga seluruh kamp tidak akan dipenuhi bau busuk lagi. Ketika semuanya hampir selesai, Huan menyerahkan sisa pekerjaan kepada Dong Ya dan yang lainnya. Dia kembali ke tendanya dan tidur nyenyak sepanjang hari. Ketika dia bangun, dia akhirnya merasa lebih baik. Baidi mengambil air panas dan dengan hati-hati menyeka wajah dan tangannya. Tidaklah nyaman bagi mereka untuk memasak di kamp, jadi sarapan mereka dingin dan kering. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Huan pergi ke kamp yang khusus didirikan untuk para korban luka. Para prajurit yang terluka di dalam kamp sudah terbebas dari bahaya. Selama mereka mengoleskan obat pada luka mereka tepat waktu setiap hari dan beristirahat sejenak, mereka seharusnya baik-baik saja. Musiang menemukan Huan dan bertanya kapan dia akan mencari He Guang. Musiang telah menanyakan pertanyaan ini hampir setiap hari. Sebelumnya, Musiang selalu dibodohi oleh Huan, tetapi hari ini, Huan tidak menjawab dengan samar seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memikirkannya dengan saksama. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semua prajurit yang terluka. Misinya pada dasarnya telah selesai. Sudah waktunya bagi He Guang untuk memenuhi janjinya. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Dia akan mencarinya hari ini. Huan pergi mencari He Guang. Musiang sangat bersemangat dan mengikutinya dari belakang. Jiu Yuan dan Baidi mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan menemukan He Guang, mereka tidak berniat menghentikan mereka. Adapun Sueling,
dia sedang bertanding dengan Xuan Wei di lapangan latihan. Mereka bertarung dengan sangat hebat, mengundang sorak-sorai dari banyak prajurit binatang. Mengapa India berjuang menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan wawasan CNA? Huan masuk ke tenda dan menjelaskan niatnya. Setelah He Guang mendengar ini, dia langsung setuju. Tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk membawa Yi Wu ke sini. Prajurit binatang terpercaya berjalan keluar dari tenda setelah menerima perintah He Guang. Mu Xiang terus menatap pintu masuk tenda. Karena dia terlalu bersemangat dan gugup, jari-jarinya gemetar tanpa sadar. Jiu Yuan memegang tangannya dan menghiburnya dengan suara rendah, kamu akan segera bisa membalas dendam. Tak lama kemudian, prajurit binatang yang terpercaya itu kembali. Dia sendirian, tidak ada tanda-tanda Yi Wu di belakangnya. Mu Xiang sangat cemas dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana Yi Wu? Prajurit binatang yang terpercaya itu tampak sedikit malu. Aku pergi ke tenda Yi Wu untuk mencarinya tadi. Aku mengetahui bahwa dia telah menggunakan wewangian rubah untuk membingungkan prajurit binatang yang menjaga pintu dan melarikan diri secara diam-diam. Apa? Dia kabur. Mu Xiang tak kuasa menahan diri untuk meninggikan suaranya. Kemana dia pergi? Dia seharusnya berlari ke arah kota bulan gelap. Aku sudah mengirim orang untuk mengejarnya. Bai Di bertanya, sudah berapa lama dia pergi? Seharusnya tidak lama. Bai Di memikirkannya. Itu artinya Yi Wu tidak jauh lagi. Jika kita mengejarnya sekarang, kita seharusnya bisa menyusulnya. Ketika Mu Xiang mendengar ini, dia merobek gaun kulitnya dan berubah menjadi serigala betina. Dia dengan cepat bergegas keluar dari tenda dan berlari ke arah kota bulan gelap. Dia harus menangkap Yi Wu. Dia harus membalaskan dendam Mu Ye. Jiu Yuan dan Bai Di segera berubah menjadi harimau putih dan serigala. Mereka berlari keluar tenda dan mengejar Mu Xiang. Prajurit binatang terpercaya itu dengan bijaksana pergi, hanya meninggalkan Huan dan He Guang di dalam tenda. He Guang menatap mata besarnya yang berkaca-kaca, dan hatinya tergerak. Dia melembutkan suaranya dan berkata, duduklah. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku akan menunggu mereka bersamamu. Huan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Yang Mulia. Namun, saya ingin mencari Sueling. Selamat tinggal. Dia membungkuk sedikit kepada He Guang, lalu berbalik dan berjalan keluar tenda. He Guang memperhatikan kepergiannya. Matanya menyipit tanpa sadar, dan tatapannya dalam. Sueling kalah dari Xuan Wei dengan selisih setengah jurus. Xuan Wei mencabut cakarnya. Kau sangat kuat. Sueling tersenyum tipis. Apakah kamu menghiburku? Saya hanya mengatakan kebenaran. Tapi aku tetap kalah darimu. Namun, Xuan Wei berkata, jika kita bertarung di medan perang, kamu mungkin tidak akan kalah dariku. Keduanya setara. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang. Namun, Sueling hanya tersenyum santai. Kamu punya cara yang bagus untuk menghibur orang. Dia merapikan lengan bajunya dan berjalan ke arah Huan. Di mana Bai Di? Huan memberitahunya tentang Yi Wu yang melarikan diri. Sueling sedikit terkejut. Aku tidak menyangka rubah betina itu begitu cakap. Dia masih bisa memikirkan cara untuk melarikan diri bahkan pada saat ini. Huan sedikit khawatir. Emosi Mu Xiang sangat tidak stabil sekarang. Jika dia mengejar Yi Wu, apakah dia akan melakukan sesuatu yang gegabah? Jika kamu khawatir tentang hal ini, mengapa kamu tidak melihatnya sendiri? Bagaimana cara melakukannya? Sueling membungkuk dan mendekatinya sambil tersenyum nakal. Cium aku dan aku akan membawamu ke sana. Huan terdiam. Mengapa kau harus memanfaatkanku seperti ini? Bahkan jika kau tidak mengatakan hal-hal seperti itu, aku akan tetap menciummu. Begitu dia selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Sueling menyentuh bibirnya. Matanya yang merah menyala tampak menyala saat ini. Matanya yang mempesona dan luar biasa indah. Dia mengulurkan tangannya. Kemarilah. Huan mendekatkan lengannya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Sueling mengembangkan sayapnya dan menggendongnya. Dengan keunggulan ketinggian, mereka dengan cepat menemukan Yi Wu dan Mu Xiang. Mu Xiang telah menangkap Yi Wu.
Mereka berdua dalam wujud binatang buas, jadi ketika Huan-Huan melihat mereka, dia melihat seekor rubah api besar sedang bertarung dengan seekor serigala betina. Jiu Yuan dan Bai Di tiba dengan cepat. Rubah merah melihat mereka datang dan tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia berbalik dan ingin lari, tetapi Mu Xiang menolak untuk melepaskannya. Dia menerkamnya dan menggigit ekornya. Rubah merah menjerit kesakitan. Jiu Yuan dan Bai Di membantu menangkapnya sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri lagi. Mu Xiang masih tidak mau melepaskannya. Dia menggigit ekor rubah itu dan membiarkan darah memenuhi mulutnya. Pada akhirnya, dia menggigit sebagian besar ekor rubah itu. Rubah merah merintih kesakitan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia berjuang mati-matian, tetapi Jiu Yuan dan Bai Di terlalu kuat baginya. Mu Xiang meludahkan ekornya, dan darah merah cerah menetes ke rumput di antara giginya. Dia sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Bab 298. Yi Wu tahu tidak ada jalan keluar. Jika terus seperti ini, dia hanya akan dibunuh. Dia segera memancarkan wangi yang harum. Bai Di pernah mencium aroma ini sebelumnya. Itu adalah aroma rubah yang terkenal. Begitu seekor binatang jantan dewasa menciumnya, pikiran mereka akan mudah terpengaruh dan mereka akan menjadi boneka Yi Wu. Bai Di mundur sambil menarik keluar kerudung sutra salju dan menutupi mulut dan hidungnya untuk menghindari bau harum. Namun, dia terlambat. Dia menghirup sedikit Fox Fragrance, dan pikirannya langsung menjadi grogi. Keadaan Jiu Yuan bahkan lebih buruk. Setelah menghirup aroma rubah, matanya langsung menjadi sangat tidak fokus. Dia seperti boneka yang telah kehilangan naluri dan nyawanya. Yi Wu memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Mu Xiang segera mengejarnya. Yi Wu tersenyum sinis padanya dan memerintahkan Jiu Yuan, bunuh dia. Jiu Yuan segera mengubah arah, mengangkat cakarnya, dan meraih Mu Xiang. Mu Xiang buru-buru mundur dan menghindar. Dia menatap Jiu Yuan dengan tak percaya. Apa kau gila? Kau benar-benar menyerangku. Namun, Jiu Yuan mengabaikan kata-katanya dan terus menyerang Mu Xiang. Mu Xiang tidak berani menyakitinya dan hanya bisa menghindar. Yi Wu tersenyum senang saat melihat mereka saling membunuh. Kalian akan dicabik-cabik oleh pasangan kalian yang paling dicintai. Saat kalian mati, pasangan kalian akan menjadi bonekaku. Dia akan selalu menuruti perintahku. Mu Xiang sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berteriak pada Jiu Yuan, bangun. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku Mu Xiang. Jiu Yuan benar-benar kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia hanya tahu untuk terus menyerang Mu Xiang. Sueling dan Huan-Huan yang sedang terbang di langit menyadari ada yang tidak beres. Mereka pun segera menukik turun dan menangkap Yi Wu. Yi Wu bereaksi cepat. Ia merasakan bahaya mendekat dan berguling. Ia kesakitan karena ekornya yang terputus, tetapi masih berhasil menghindari serangan mendadak itu. Huan-Huan melompat ke tanah dan berlari memeluk leher harimau putih itu. Apa kabar? Bai Di merasa anggota tubuhnya melemah. Butuh banyak usaha agar dia tidak terjatuh. Aku baik-baik saja, katanya. Minta Sueling menghentikan Jiu Yuan. Jangan biarkan dia benar-benar membunuh Mu Xiang. Tanpa dia berkata apa-apa, Sueling sudah terbang ke arah Jiu Yuan, mencengkeramnya, dan menamparnya dengan keras. Dia memukulnya begitu keras hingga mulutnya berdarah. Namun, efeknya sangat jelas. Jiu Yuan segera terbangun dari keadaan kacau balaunya. Melihat ini, Mu Xiang bergegas mendekat dan mendorong Sueling. Dia menuduhnya dengan marah, apa hakmu untuk memukul Jiu Yuanku? Sueling mencibir. Jika aku tidak memukulnya, bagaimana dia bisa bangun? Tapi kau tidak bisa memukulnya sekeras itu. Hati Mu Xiang terasa sakit saat melihat darah di sudut mulut Jiu Yuan. Ia bahkan sempat melupakan kemarahannya saat dikejar oleh Jiu Yuan. Sueling tidak peduli dengan Mu Xiang. Dia berbalik dan menyadari bahwa Yi Wu telah melarikan diri saat mereka tidak melihat. Dia berkata kepada Huan-Huan, tetaplah bersama Bai Di. Aku akan mengejar Yi Wu. Huan-Huan mengangguk. Hati-hati, Yi Wu punya banyak trik. Jangan sampai jatuh ke perangkapnya lagi. Jangan khawatir,
Kali ini aku tidak akan memberinya kesempatan untuk bermain trik. Sueling selalu ingat bagaimana dia telah membiusnya. Kali ini, dia harus membayar lunas dengan bunga. Dia mengembangkan sayapnya dan mengejar bau darah yang ditinggalkan Yiwu. Yiwu tahu ada yang mengejarnya. Dia menahan rasa sakit akibat ekornya yang terputus dan menggertakkan giginya sambil berlari. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat melarikan diri kali ini, dia pasti akan mati. Sambil berlari ia berdoa agar ia bisa lolos. Mungkin surga mendengar doanya. Dia benar-benar melihat sekelompok binatang buas yang sangat kuat di depannya. Pemimpinnya adalah seekor singa. Dia memiliki aura yang kuat. Jelas bahwa dia bukan binatang buas biasa. Tanpa ragu, Yiwu bergegas menuju singa itu. Singa itu bereaksi sangat cepat. Ketika melihat seseorang berlari mendekat, ia segera menunjukkan cakarnya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Tanpa diduga, saat orang itu berada selangkah darinya, mereka tiba-tiba terjatuh ke tanah. Saat itu, Yiwu sudah dalam wujud manusia. Dia telanjang, dan tubuhnya montok. Kulitnya yang seputih salju penuh noda darah. Dia mengulurkan tangannya ke arah singa itu, matanya dipenuhi air mata saat dia memohon dengan suara gemetar, "Tolong, tolong selamatkan aku." Pupil mata singa itu mengerut. Dia adalah binatang jantan dewasa biasa. Ketika dia melihat binatang betina seperti ini, bagian tertentu dari tubuhnya secara naluriah berdiri. Dia tampak seperti hendak menekan wanita ini ke tanah dan menidurinya. Yiwu merasakan perubahan dalam tatapannya dan tahu bahwa dia sedang memikirkannya. Dia senang, tetapi air mata mengalir deras di pipinya. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk bangun, tanpa sengaja memperlihatkan payudaranya yang memikat dan bokongnya yang putih. "Seseorang mencoba membunuhku. Tolong selamatkan aku." Hiks. Pada saat ini, Sueling sudah menyusul. Dia melihat Yiwu telanjang, lalu menatap singa di sampingnya. Tiba-tiba dia mencibir. Betapa tidak bermoralnya wanita yang tidak bisa hidup tanpa binatang jantan. Dalam sekejap mata, dia sekarang berhubungan dengan binatang jantan lainnya. Namun, Yiwu tampaknya tidak mendengar ejekannya. Dia bergerak mendekati singa itu lagi, dadanya sedikit bergetar. Mulut singa itu kering. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Dia menyingkirkan cakarnya, jadi dia tidak menggores kulit Yiwu, tetapi dia tetap meninggalkan bekas merah terang di dadanya. Itu membuatnya tampak semakin menyedihkan, dan itu membuatnya ingin menyiksanya. Sueling menunjukkan cakarnya. "Ini adalah dendam antara aku dan rubah ini. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini, segera nyahlah." Dia kuat dan jelas bukan lawan yang mudah. Singa itu masih ragu-ragu apakah dia harus bertarung dengannya untuk mendapatkan seekor singa betina. Yiwu segera memeluk kaki singa itu dan dengan sengaja mengusap dadanya. "Tolong selamatkan aku," pintanya. "Aku belum ingin mati." Singa itu sangat menyukainya. Karena digosok-gosok olehnya, singa itu merasakan gelombang panas di perutnya, dan reaksinya menjadi lebih kuat. Dia menjilati wajahnya dan tersenyum jahat. "Jangan khawatir, gadis cantik. Aku akan melindungimu." Yiwu tersenyum di sela-sela tangisannya. "Terima kasih. Kamu orang yang baik." Singa itu sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menyelamatkan si cantik kecil ini, dia akan bersenang-senang malam ini. Sueling menghentikan pembicaraan mereka. Karena singa ini bersikeras membela Yiwu, dia tidak mau repot-repot bersikap sopan dan bergegas menuju singa itu. Singa itu melemparkan Yiwu ke arah bawahannya di belakangnya. Kemudian, dia mengangkat cakarnya yang tajam dan mencengkeram Sueling. Setelah beberapa gerakan, sang singa segera mengerti bahwa pihak lawan sangat kuat. Secara khusus, kekuatan Sueling jauh melampaui harapan sang singa. Ketika singa itu perlahan-lahan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan hampir kalah, dia tiba-tiba berteriak, "Aku adalah pangeran kedua dari kota 10.000 binatang buas. Jika kau berani menyakitiku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Bab 299. Begitu singa itu selesai berbicara, Sueling melemparkan bola api ke ekornya. Bulu di ekornya terbakar, membuat singa itu ketakutan hingga ia segera berguling di tanah untuk memadamkan api.
Dia menatap ekornya yang terbakar dan tak kuasa menahan amarahnya. Beraninya kau menyerangku saat kau tahu siapa aku. Kau mau mati. Sueling terkekeh, sama sekali tidak menanggapi ancamannya dengan serius. Bahkan jika ayahmu datang sendiri, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beraninya kau, Sueling berkata, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan rubah itu kepadaku segera. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Ketika singa mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Jangan berani-berani menyentuhku. Sueling tidak mengatakan apapun. Dia melemparkan bola api lagi, menakuti singa itu hingga menghindar. Dia berteriak kepada para penjaga di belakangnya, mengapa kalian masih berdiri di sana? Bantu aku menghajarnya. Oleh karena itu, semua pengawalnya menyingsingkan lengan baju dan bertarung dengan Sueling. Total ada lebih dari 40 binatang buas. Mereka semua mengepung Sueling, tetapi mereka masih belum bisa menang. Melihat ini, Yi Wu kembali takut dengan kekuatan Sueling. Dia tahu bahwa singa itu mungkin tidak dapat melindunginya. Dia segera menyeret tubuhnya yang terluka dan bersiap untuk melarikan diri di tengah kekacauan itu. Meskipun Sueling telah berhadapan dengan singa dan pengawalnya, dia sesekali melirik Yi Wu dari sudut matanya. Ketika dia menyadari bahwa Yi Wu mencoba melarikan diri, Sueling mengangkat tangannya dan melemparkan bola api ke arahnya. Bola api mendarat di kakinya. Api membakar rumput. Percikan api mengenai betisnya dan membakarnya. Dia buru-buru menghindar, tetapi Sueling melemparkan 2 bola api lagi ke arahnya. Api mengepung Yi Wu. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Ia hanya bisa menyaksikan api dengan cepat menjalar ke kakinya. Panas membakar kulitnya, dan asap mengepul ke hidungnya, membuatnya tidak dapat bernapas dengan mudah. Yi Wu menutup mulut dan hidungnya, ingin berteriak minta tolong. Sayangnya, singa itu terlalu sibuk untuk memedulikannya. Akhirnya, dia pingsan tak berdaya karena kehabisan napas. Api dengan cepat melahapnya. Melihat hal ini, singa itu tidak dapat menahan diri untuk menunjuk hidungnya dan mengumpat, bagaimana kau bisa begitu kejam pada wanita cantik seperti dia? Apa kau masih seekor binatang jantan? Sueling mencibir, wanita jahat seperti ini pantas mati. Jika kau tidak tahan melihatnya seperti ini, kau bisa mati bersamanya. Sang singa terdiam. Yi Wu sudah mati, jadi Sueling tidak berniat membuang-buang waktu lagi di sini. Dia menyingkirkan singa dan yang lainnya. Kemudian, dia melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit. Ia mengepakkan sayapnya untuk memadamkan api yang berkobar hebat, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Singa itu berteriak, tunggu sebentar, aku ingin bertanya tentang seseorang. Sueling mendengarnya berteriak dan menatapnya. Singa itu berteriak, aku ingin tahu di mana saudaraku. Kau pernah melihatnya, kan? Dia binatang buas sepertiku. Namanya He Guang. Sueling berkata, aku sudah melihatnya. Singa itu senang dan segera bertanya, di mana dia? Tapi aku tidak ingin memberitahumu. Dengan itu, Sueling mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Singa itu menggertakkan giginya karena marah. Dia meraung ke arah Sueling terbang, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku, He Xuan, akan membunuhmu. Rumputnya hangus, dan tubuh hangus itu tergeletak tidak dapat dikenali lagi. He Xuan mencubit hidungnya dan langsung mengalihkan pandangannya. Sayang sekali, wanita cantik seperti itu terbakar habis dalam sekejap mata. Pria burung itu tidak tahu apa artinya melindungi seorang wanita. He Xuan mendesah menyesal, lalu melupakan masalah itu dan memimpin para pengawal langsung menuju Sungai Hitam. Tidak lama setelah mereka pergi, seekor serangga besar dan lemas muncul dari dalam tanah. Seluruh tubuhnya berwarna merah muda dan terdapat pola-pola putih yang rumit di permukaannya. Serangga itu tampak sangat mirip perut babi. Ia bergerak ke tubuh yang hangus itu, membuka mulutnya, dan menelan mayat itu. Cacing daging itu mendengkur seolah-olah mengekspresikan kegembiraan. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai tumbuh lebih besar dan lebih panjang, dan dalam waktu singkat, ia menumbuhkan anggota badan dan kepala. Hanya dalam sekejap, cacing daging itu berubah menjadi manusia hidup yang telanjang. Dan wajah orang ini persis sama dengan Yi Wu.
Ia menyentuh pipinya, lalu dadanya yang montok dan pinggangnya yang ramping. Ia mendengkur lagi. Sueling kembali ke sisi Huan. Mu Xiang sudah bangun. Dia menjelaskan secara singkat bagaimana Yi Wu dibakar sampai mati. Mu Xiang sangat gembira karena berhasil membalas dendam. Dia berlutut di hadapan Sueling. Terima kasih telah membantuku membalas dendam. Mulai sekarang, kau akan menjadi dermawanku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Huan segera membantunya berdiri. Jangan seperti ini. Kita semua berada di pihak yang sama. Mu Xiang berkata dengan serius, aku akan mengingat kebaikan Sueling sepanjang hidupku. Namun, Sueling berkata, jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, bantu aku membujuk Huan untuk menikah denganku. Huan menyikutnya. Jangan konyol. Mu Xiang segera menepuk dadanya dan berjanji, aku pasti akan membantumu mencapai tujuanmu. Huan tidak berdaya. Dia hanya omong kosong. Jangan dianggap serius. Dia adalah dermawanku. Aku harus membalas budinya. Huan tidak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan. Sudah larut malam. Ayo cepat kembali. Mereka kembali ke kamp dan memberitahu He Guang bahwa Yi Wu telah meninggal. He Guang mengungkapkan pemahamannya. Para prajurit yang terluka di kamp tidak lagi membutuhkan Huan untuk tinggal di sana. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada He Guang, yang enggan melihatnya pergi. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba membujuknya untuk tinggal, ia tidak dapat mengubah keputusannya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain membiarkannya. He Guang secara pribadi mengusir binatang buas suku serigala batu keluar dari kamp. Dia menyerahkan sekantong kristal hitam kepada Suang Yun dan berkata, ini adalah koin kristal untuk ramuan herbal. Aku tidak membawa banyak kristal kali ini. Hanya ini yang kumiliki sekarang. Bawalah kembali dulu. Saat aku kembali ke kota binatang buas, aku akan mengirimkan kristal yang tersisa kepadamu. Dengan status He Guang dan karakter Xuan Wei, Suang Yun tidak khawatir mereka akan mengingkari janjinya. Dia langsung setuju untuk membiarkan mereka membayar nanti. Suang Yun menyingkirkan kristal hitam itu. Kalian dipersilakan datang ke suku serigala batu sebagai tamu di masa mendatang. Sebelum pergi, Sueling tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada He Guang. Aku melihat saudaramu di hutan tadi. He Guang tercengang. Saudaraku yang mana? Dia adalah putra keempat, dan dia memiliki 3 kakak laki-laki. Sueling berpikir sejenak. Dia bilang dia adalah pangeran kedua. Namanya sepertinya, He Xuan. He Guang mengerti. Dia memang saudara keduaku. Kakakmu mencarimu kemana-mana. Dia mungkin akan menemukanmu di sini sebentar lagi. He Guang tidak tampak senang bertemu dengan saudaranya. Ekspresinya dingin dan tenang. Saya mengerti. Terima kasih telah memberitahu saya berita ini. Sueling tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Bab 300. Sueling benar. Tak lama setelah mereka pergi, He Xuan memimpin pengawalnya ke kamp. Setelah He Xuan berubah wujud menjadi manusia, dia sedikit lebih pendek dari He Guang, tetapi sosoknya bahkan lebih berotot daripada He Guang. Kedua saudara itu berambut pirang. Bedanya, He Guang berambut pendek dan terlihat rapi. Gaya rambut He Xuan aneh. Ia sengaja membiarkan rambut di kedua sisi kepalanya tetap terurai, hanya menyisakan rambut di bagian atas kepalanya. Ia juga mengoleskan lem pohon pada rambutnya agar tetap tegak. Adapun mengapa dia memiliki potongan rambut pang, alasannya sederhana. Untuk membuatnya tampak lebih tinggi. Tinggi badannya, ditambah tinggi rambutnya, dengan mudah melampaui tinggi badan He Guang. He Xuan sengaja menyeka rambutnya yang kasar dan tersenyum bangga. Kakak keempat, lama tidak bertemu. He Guang tampak lemah lembut. Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini, kakak kedua? Ayah berkata bahwa kamu sedang melawan iblis di Sungai Hitam dan memintaku untuk datang dan belajar sesuatu darimu. He Xuan memandang sekeliling kamp dengan jijik. Lingkungan di sini benar-benar mengerikan. Itulah yang terjadi saat bertarung di luar. Semuanya sederhana. He Xuan sudah terbiasa hidup enak di kota 10.000 binatang buas. Ia merasa sangat tidak nyaman saat pertama kali datang ke tempat terpencil seperti itu.
Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang menyenangkan di sekitar sini? He Guang melihat melalui pikirannya yang gelisah dan mengingatkannya, kita masih melawan para iblis. Mungkin ada mata-mata dari para iblis yang bersembunyi di dekat sini. Itu sangat berbahaya. Jangan berlarian. Di permukaan, He Xuan setuju. Setelah He Guang pergi, dia langsung mencibir. Jika kau tidak memberitahuku apa yang menyenangkan di dekatnya, aku akan mencari tahu sendiri. He Xuan menyelinap keluar kamp dengan 10 penjaga. Mungkin dia terlalu beruntung. Saat dia berkeliaran di hutan, dia kebetulan bertemu dengan seekor betina lain. Itu adalah wanita cantik yang tampak persis seperti Yi Wu. Ketika He Xuan melihatnya, dia awalnya tertegun, lalu matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kakakmu adalah wanita yang baru saja dibakar sampai mati. Dia telah melihat pihak lain terbakar menjadi abu dengan matanya sendiri. Mustahil baginya untuk lolos dari kematian. Kecuali dia kembali dari kematian. Sang wanita telanjang dari kepala sampai kaki. Tubuhnya yang menggoda terekspos di siang bolong. Dia sama sekali tidak malu dan bahkan berinisiatif untuk mendekatinya. Mata rubahnya yang sedikit terangkat memperlihatkan ekspresi polos. Ditambah dengan penampilannya yang polos, dia tampak sangat menggoda. He Xuan tanpa sadar menelan ludah, tetapi rasionalitasnya mencegahnya menerkam dan melahapnya. Dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Wanita itu berhenti di depannya dan dengan lembut membelai bibirnya dengan jari-jarinya. Aku ingin memakanmu. Ekspresinya sangat polos, tetapi kata-katanya seperti api yang menyulut keinginan He Xuan. He Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya. Lembut dan halus, si betina berkedip dan menirunya sambil menyentuh tubuhnya sendiri. He Xuan, binatang jantan normal manapun tidak akan sanggup menoleransi hal ini. Dia mengangkat wanita itu dan melangkah maju. Dia berkata kepada para penjaga di belakangnya, jangan mendekat. Para pengawal tahu bahwa pangeran kedua adalah seekor binatang jantan yang terobsesi dengan wanita cantik. Sebelumnya, ia pernah mencoba memperkosa seekor binatang betina, yang menyebabkan pasangannya membalas dendam. Pada akhirnya, demi menenangkan masyarakat, Raja Binatang Buas hanya bisa mengirim He Xuan keluar dari kota 10.000 binatang buas untuk sementara waktu agar tidak menjadi pusat perhatian. Pada saat yang sama, ia membiarkannya pergi ke Sungai Hitam untuk bertarung dengan He Guang dan menempa kepribadiannya. Kalau tidak, dengan kepribadian He Xuan, bagaimana mungkin dia tega meninggalkan kota 10.000 binatang yang makmur dan melakukan perjalanan jauh ke tempat miskin seperti Sungai Hitam untuk menderita. Melihat pangeran kedua hendak melakukan sesuatu yang baik, para pengawal tetap di tempatnya dan dengan bijaksana tidak mengikuti. He Xuan dengan cemas melempar wanita itu ke rumput. Kemudian, dia merobek rok kulitnya dan menekannya di bawahnya. Tidak ada emosi atau kelembutan. Itu murni pertarungan jarak dekat untuk melampiaskan hasratnya. Setelah itu, rasionalitas He Xuan akhirnya kembali. Dia menyesal tidur dengan wanita tak dikenal di tempat seperti itu. Perkawinan berarti menjadi pasangan dengan binatang itu. He Xuan tidak pintar, tetapi dia ambisius. Dia juga ingin duduk di atas tahta, jadi pasangan yang dia harapkan tidak hanya harus cantik tetapi juga harus mulia. Akan lebih baik jika dia seorang putri. Jika tidak, putri dari keluarga bangsawan sudah cukup. Namun kini, ia telah kawin dengan seekor betina yang tidak diketahui asal-usulnya. Sekalipun dia cantik dan penurut, statusnya merupakan hal yang menyakitkan. Ekspresi He Xuan terus berubah. Namun, perempuan itu berdiri. Cairan basah mengalir di pahanya, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Dia berbalik dan berjalan pergi. He Xuan segera memanggilnya, kemana kamu pergi? Wanita itu menoleh padanya, pulang. Di mana rumahmu? He Xuan berhenti sejenak, lalu bertanya, siapa namamu? Wanita itu mengabaikan pertanyaan itu dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia berjalan sangat cepat. Ketika He Xuan bangkit untuk mengejarnya, dia menyadari bahwa dia sudah pergi. He Xuan merasa masalah ini cukup membingungkan. Ia menyeka bersih tubuhnya dengan dedaunan, mengenakan rok kulit, lalu kembali ke perkemahan bersama para pengawalnya. Namun, malam itu, penisnya menjadi merah dan bengkak.
Sangat gatal. Dia tidak dapat menahan diri untuk terus menggaruknya hingga kulit penisnya robek. Sakit sekali. He Xuan berlari mencari He Guang untuk meminta bantuan. Ketika He Guang melihat penisnya yang bengkak, dia terkejut dan segera bertanya, "Kamu sakit apa? Atau kamu salah makan?" Saat He Xuan mencengkeram penisnya, dia berteriak, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba terasa gatal dan sakit. Aku sekarat. Kakak keempat, selamatkan aku. Jangan khawatir. Aku akan memikirkan sesuatu." Tidak peduli seberapa besar He Guang tidak menyukai saudaranya yang bodoh itu, mereka tetaplah saudara. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. He Guang memanggil Xuan Wei dan menyuruhnya pergi ke suku Serigala Batu untuk mengundang Huan Huan. Xuan Wei bertanya, "Mengapa kamu mencarinya?" He Guang tidak bisa menjelaskan secara rinci, jadi dia hanya bisa menjelaskan secara samar, "Kakak keduaku menderita penyakit aneh. Dia sedang dalam kondisi yang tidak baik sekarang. Aku ingin Huan Huan datang dan memeriksanya." Xuan Wei tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia segera meninggalkan Kam dan bergegas ke Gunung Batu. Sejak Mu Xiang membalas dendam, dia akan datang mencari Huan Huan setiap hari untuk mengganggu Huan Huan agar kawin dengan Sueling. Huan Huan tidak tahan lagi. Bahkan jika dia bersembunyi di rumah, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan cuci otak Mu Xiang. Oleh karena itu, ketika Xuan Wei datang memintanya pergi ke Kam untuk membantu mengobati penyakit seseorang, Huan Huan setuju tanpa ragu. Asalkan bisa mengeluarkannya dari gunung batu itu dengan cepat.